Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, brother. Ini dalam perjalanan ada lembur, ada mau ke kantor, ada sesuatu yang perlu dikerjakan, beberapa hal, teman. Semoga selalu oke, brother. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, please di share ya, karena subscribe gratis, bro. Dan jangan lupa tanda loncengnya diketuk, bro. Ini ya, ada beberapa makalah yang perlu diselesaikan, bro. Tentang pokok pikiran, bro. Ini ada proposal pokok pikiran yang perlu dikerjakan. Ada 2 pokir yang perlu dikerjakan, karena di hari Senin kita sudah ada undangan untuk membahas di Pemda, bro. Di Pemda membahas apa-apa yang perlu kita kerjakan di Pemda, mana saja yang perlu diselesaikan, bro. Selain itu, ini ayo, bro, nanti moga-moga cepat selesai. Ini sebelumnya mau mampir dulu juga. Ini di anak saya minta buku gambar yang tebal. Tahu kayak apa buku gambar tebalnya? Ini saya Malca Salia yang masih MI, anak perempuan saya yang keempat. Yang pertama laki, kedua laki, yang 3 laki, dan yang keempat perempuan yang masih kelas 5 MI. Tiga-tiganya sudah bekerja semuanya masing-masing, dan saya punya cucu 3, bro. Sudah tua, bro, tapi saya nggak mau ketinggalan untuk membuat konten-konten yang lebih oke lah, bisa dinikmati oleh siapapun juga. Ini adalah motivasi kepada sesama teman, sesama saudara, bahwa orang tua jangan kalah, harus selalu mengikuti perkembangan zaman, bro. Intinya seperti itu. Orang tua harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Dunia sekarang semuanya terlalu kecil. Dunia itu terlalu kecil, bro, karena kita bisa jangkau dari HP kita. Maka dari itu, ini untuk memotivasi para teman-teman saya yang seusia dengan saya di 50 tahun. Saya sudah 1,5 abad, bro, menikmati hidup ini. Bukan untuk mencari kepopuleran, bro, tapi memotivasi diri saya pribadi, terutama diri saya pribadi, bahwa dengan saya berbicara di kamera ini tidak canggung. Dengan banyak teman, yang paling utama banyak teman, bro, ya. Sekali lagi, yang paling utama banyak teman, banyak silaturahmi, sehingga saya berpikiran positif. Dengan berpikir positif, insya Allah akan memperpanjang usia saya, bro. Itu energi-energi positif moga-moga mengelilingi diri saya. Intinya seperti itu, bro. Kita selalu tersenyum bagaimanapun, biarpun malam kita masih bekerja, harus tersenyum, bro. Karena kita menikmati apa yang kita kerjakan itu.
Intinya seperti itu. Intinya kita menikmati apa yang akan kita kerjakan. Dengan saya selalu komunikasi lewat ini YouTube saya ini, berarti saya membuka cakrawala kepada sesama atau seusia saya untuk selalu berkarya, selalu berpikir bahwa karya-karya itu penting, apapun jenis karyanya. Kalau kita bisa, misalkan jangan malu dengan karya kita, apapun itu jenisnya. Misalkan kita yang paling kita mancing, ayo kita komunikasikan kepada teman-teman bahwa mancing itu seperti ini, melatih kesabaran, melatih mental dan sebagainya. Misalkan membuat apapun, kita videokan, inilah kegiatan kita. Kita mensosialisasikan diri kita ini, kita membuka bahwa supaya orang-orang lain tahu kepribadian kita. Intinya seperti itu, bahwa dengan kita banyak teman tahu kepribadian, biarpun omongan ini, contoh kata-kata saya itu tidak bermakna buat kamu, buat pendengar, tidak masalah. Tapi yang perlu diambil hikmahnya apa? Tahu karakter saya itu. Tahu karakter saya berarti tahu nanti seandainya menemui orang-orang seperti saya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara bekerja bersama. Itu yang perlu kita ambil hikmahnya. Ini seperti itu. Dengan saya mengatakan dengan siapapun juga, sekali lagi, dengan siapapun juga, jangan menganggap bahwa orang itu tidak punya makna, karena semua orang itu mempunyai makna. Bisa kita ambil hikmahnya. Banyak hikmah yang kita ambil. Kalau kita tidak setuju dengan omongan kita, karya kita, nggak masalah. Tapi yang bisa kita ambil hikmah adalah siapa orang itu, karakternya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu bisa diambil dengan lain-lain sebagainya, bro. Dengan demikian, kalau kita berpikir positif, maka hasilnya akan menghasilkan yang positif pula. Tidak mungkin kita berpikir positif akan menghasilkan yang negatif. Karena berpikir positif menghilangi negatif, artinya beban kita semakin ringan. Beban kita itu banyak, bukan masalah masalah tentang bagaimana kita menghidupi diri kita sendiri. Beban-beban tentang pikiran itu juga berat, karena kita berpikir negatif. Sekali kita berpikir negatif apapun tentang itu, hampir 20% ya, akal pikiran kita, hati kita terbebani. Saat itu kita berbicara tidak, tapi di suatu malam, di suatu saat kita akan terbebani. Semakin banyak kita berpikir positif, berpikir negatif, maka beban itu akan semakin menumpuk, akan semakin memberatkan diri kita. Bukan hanya sekedar fisikly saja, tapi mental. Ini sehingga akan makin sulit kita untuk melangkah, semakin berat kita melangkah, karena kita selalu terbebani dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita berpikir positif, berpikir yang baik-baik, berpikir yang enjoy, berpikir yang selalu mempunyai manfaat, maka beban kita semakin ringan. Kita akan melangkah, kita akan berlari, kita akan merangkak, atau kita mau apa saja kita semakin ringan, sehingga kita cepat sampai pada tujuan yang kita harapkan. Tujuan yang diharapkan itu banyak sekali, antara satu dengan yang lainnya, antara manusia satu dengan yang lain, banyak sekali tujuannya. Karena setiap orang mempunyai tujuan masing-masing, setiap orang mempunyai keinginan masing-masing, setiap orang mempunyai hati masing-masing, dan lain seterusnya. Oleh karena itu, teman, saudara, dimanapun Anda berada, sekali lagi, konten ini adalah konten, biarpun kamu tidak suka, tidak masalah.
ambil hikmahnya dari karakter saya, sehingga tatkala kamu ketemu orang-orang seperti saya, Anda bisa mengambil hikmah, bisa komunikasi dengan baik. Oke teman-teman, oke saudara-saudara saya, sahabat saya dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, share, tanda loncengnya diketuk, karena subscribe adalah gratis. Sekian dulu, akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.